Kita akan membaca satu bagian kitab suci. Kita akan membaca surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Ini adalah rangkaian saya kira khotbah eksposisi selama saya ikuti ibadah di GRI. Jadi ini adalah bagian penutup. Kita akan membaca bersama bagian ini ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membaca ayat yang ke-14. Jemaat sekalian ayat 15 dan ayat 18 kita baca bersama-sama. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Shalom, saudara sekalian, kita membaca bagian terakhir dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Kalau kita membaca keseluruhan surat Galatia, kita akan melihat dua tension, dua penekanan, dua pergumulan di sana. Pertama, kita akan melihat kemegahan spiritual. Kita akan melihat kemegahan salib. Tetapi sekaligus kita bisa melihat akan kemegahan material atau fisik yang terlihat di dalam praktik sunat. Ada juga bagian lain di mana melakukan hukum Taurat, dan sunat itu adalah bagian yang sangat vital, bagian yang sangat dijunjung tinggi dan dengan taat dilakukan oleh orang Israel. Namun kalau kita membaca lagi bagian ini, sebenarnya yang jadi soal serius di sini adalah bukan hanya pertentangan antara dua ini, antara salib dan juga antara sunat. Tetapi sebenarnya di sini yang menjadi ketegangan atau pertentangan di sini adalah bagaimana kemegahan spiritual itu yang menjadi soal serius. Saudara, kalau kita membaca sunat, sebenarnya sunat itu juga spiritual. Sunat itu adalah tanda perjanjian Tuhan dengan Abraham. Perjanjian Abraham itu tandanya adalah sunat. Tanda perjanjian Musa adalah Torah. Jadi kita bukan hanya melihat sunat itu dalam hal materi saja, dalam hal fisik. Tetapi di sini adalah pergumulan antara salib dan juga sunat. Pihak oponen, pihak yang menentang Paulus di jemaat Galatia itu sangat kekeh, sangat kuat. Menjaring sebanyak mungkin orang untuk melakukan sunat itu sebagai kemegahan spiritual. Sebenarnya kalau kita bisa katakan sunat bukan pada dirinya masuk dalam wilayah spiritual, tapi religiositas. Saliblah yang menentukan hidup, saliblah yang di mana sangat signifikan karena di sanalah spiritual itu. Di sanalah hidup seseorang bisa berjumpa dengan Allah. Di sanalah yang menentukan, di salib itu sangat menentukan. Kemegahan yang dipertontonkan oleh orang-orang di luar Kristus di Galatia adalah kemegahan
yang berpatokan kepada sunat. Natur dari kemegahan itu sebenarnya saudara, kalau kita mau membaca dengan teliti bagian-bagian Alkitab, pada dasarnya naturnya itu adalah pemuliaan diri. Naturnya adalah bagaimana pujian itu dialamatkan kepada diri kita. Dari bahasa Ibrani, hit halel. Hit halel, halel itu pujian. Ditambah hit itu berarti refleksif, itu kepada diri. Jadi kemegahan di sini bicara tentang sesuatu sebenarnya yang dilakukan, tetapi kemudian berbalik atau sebenarnya dia merefleksikan diri kita. Apa yang kita lakukan ketika kita melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu, disitulah sebenarnya pemuliaan, pengagungan diri. Kemegahan itu berarti ada nilai tambah dari luar yang dilekatkan kepada kita. Kemegahan itu berarti ada sesuatu yang eksternal, bukan internal. Kemudian itu ditambahkan pada diri kita. Kalau kita membaca ayat 4 di dalam Galatia pasal 6. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Hati-hati saudara. Karena bagaimanapun ketika kita melihat ada orang yang begitu bangganya, ada orang yang begitu secara penampakan di luar, kemudian menonjolkan dirinya. Sebenarnya ada nilai-nilai tambah, benda-benda yang lain yang kemudian menjadi sesuatu yang memberikan value kepada dirinya dan ditempelkan, ditambahkan pada nilai dirinya. Tapi Paulus bilang, lihat jauh ke dalam hidupmu. Lihat jauh ke dalam hidupku. Sehingga ketika kita membaca kemegahan orang percaya, saya bergumul. Karena ada dua pengertian di sini. Kemegahan itu bisa pada satu sisi adalah kebesaran, keagungan. Tetapi kemegahan juga di situ bicara tentang status seseorang. Misalnya alam semesta, ciptaan, alam-alam terbuka, bangunan yang begitu megah. Lukisan-lukisan yang begitu agung kalau kita membaca misalnya pada abad 16 dan seterusnya ke sini. Lukisan-lukisan yang begitu agung, begitu megah. Keagungan juga bisa dikatakan bagian dari kemegahan. Raja-raja. Raja-raja yang ingin tampil, ingin menunjukkan dirinya bahwa dia berkuasa. Dan kemudian orang lain mengklaim Raja A, Raja B, Raja C. Begitu agung. Salah satu yang kita kenal, Alexander the Great. Di belakang namanya disebutkan Agung, Alexander Agung. Kekuasaannya membentang dari Yunani, bahkan konon sampai ke India. Raja membutuhkan klaim dari luar bahwa dia adalah seseorang yang agung, yang sangat dihormati. Kebesaran juga, kemegahan itu kita bisa lihat pada kemuliaan Tuhan. Berbeda dengan raja yang membutuhkan klaim orang lain, saudara. Kalau tidak diklaim oleh orang lain, maka keagungannya menjadi terkucilkan, menjadi kerdil, menjadi kecil.
Tetapi Tuhan dengan kemuliaannya yang agung itu tidak membutuhkan klaim saudara dan saya. Tidak membutuhkan klaim orang di luar. Tuhan adalah Tuhan yang agung. Tak perlu satu pengakuan dari saudara dan saya. Dia mengklaim dirinya Allah yang maha besar. Saudara, Alkitab mengingatkan kita untuk bermegah di dalam Tuhan, bukan yang lain. Nanti saya akan memberikan penjelasan tentang ini. Saudara boleh baca bagian-bagian yang sangat terang benderang di dalam kitab suci. Tetapi bagi kita kemegahan itu bisa berakibat fatal. Bagi kita kemegahan itu, kalau kita salah menempatkan diri, ia akan menjadi kesombongan, ia akan menjadi pemuliaan diri, ia akan minta dilihat. Yeremia 9 ayat 23. Jangan bermegah dalam kebijaksanaanmu. Memandang diri pandai, memandang diri berhikmat, memandang diri lebih daripada orang lain. Kemegahan saudara bisa menjebak orang masuk dalam perangkap. Perangkap yang mematikan. Karena sinonimnya acap kali dihubungkan dengan kesombongan. Sinonimnya acap kali dihubungkan dengan membual. Kalau salah menempatkan diri, kita ada di bagian itu. Sombong, ngomong besar. Dalam bahasa Belanda itu dibilang, bicara seperti kip sonder kop. Bicara seperti ayam tanpa kepala. Bicara grote mond, mulut besar. Kemegahan di dalam kitab suci ada dua tipe. Yang pertama, kemegahan itu di luar Kristus. Sudah di luar Kristus seseorang memosisikan dirinya berhadapan dengan Allah. Di luar Kristus seseorang itu berdiri face to face berhadapan dengan Allah. Ia menjadikan Tuhan sebagai rivalnya. Karena ia merasa diri begitu hebat, begitu besar. Kalau saudara membaca kitab Nahum, bagaimana di sana dikatakan, di manakah Tuhan? Di manakah Allah? Di manakah dia itu? Seolah-olah dia berkata bahwa dialah yang paling besar. Allah pun dihadapi. Kemegahan di luar Kristus adalah perlawanan yang didasarkan pada natur manusia, natur kita yang berdosa. Di tangan orang berdosa, saudara, kemegahan itu menjadi sebuah cerita menjulang tinggi. Cerita seperti Menara Babel yang naik terus, naik terus. Prestasinya, perbuatannya, pencapaian-pencapaian yang lain. Apakah ada dasar bagi orang berdosa untuk berdiri face to face berhadapan dengan Allah dan menjadikan Allah sebagai rivalnya? No, tidak ada dasar. Itu yang saya katakan tadi bahwa kemegahan di luar Kristus adalah kemegahan nilai tambah dari benda yang lain ditempelkan pada dirinya. Yang menjadikan itu menjadi sebuah kompromi. Yang mau berkompromi. Gereja dibuat menjadi berkompromi. Pelayanan dibuat menjadi berkompromi. Tapi kemegahan di dalam Kristus, saudara, menempatkan Kristus paling utama. Kemegahan di dalam Kristus menempatkan diri kita bukan berhadapan, tetapi kita terhisap masuk. Kita menjadi milik Kristus.
Kita bukan menjadi oponen dari Allah. Kita bukan menjadi musuh dari Allah. Tetapi kita justru menjadi bagian. Kita justru menjadi anak-anaknya. Kita justru ditebus di atas kayu salib. Dan dijadikan anak-anak Allah. Yang tampak pertama dalam kemegahan orang percaya ini adalah Kristus. Saudara tidak berdiri di luar. Lalu kita berada di depan. Tetapi ketika kita berada di dalam Kristus, maka yang tampak pertama dilihat oleh siapapun adalah Kristus di dalam hidup kita. Artinya semua kesombongan kita dilucuti, ditanggalkan, dihancurkan. Karena di hadapan Tuhan, tak satu pun yang kita miliki bisa kita negosiasikan menjadi pembenaran kita. Tuhanlah dengan kasih karunia-Nya menarik kita masuk, menjadikan kita miliknya. Kita tidak berada di luar, menjadi oponen, menjadi musuh. Bukankah karena salib Kristus itu kita tidak menjadi seteru Allah? Artinya di tangan orang percaya, di tangan orang yang dibenarkan oleh Allah, kemegahan sepenuhnya terletak di dalam Kristus. Kita tidak memperalat Kristus untuk menjadikan diri kita mulia. Kita tidak memperalat pelayanan justru untuk supaya kita punya diri dan kita punya tampilan menjadi jauh lebih kelihatan seperti orang yang paling berjasa. Orang percaya di dalam Kristus, kemegahan di dalam Kristus adalah kemegahan yang dikelola dengan baik. Bukan pamer, show off, tetapi menjadi testimoni, kesaksian. Beda ya. Kalau kemegahan di luar Kristus, show off. Kemegahan di dalam Kristus, itulah testify. Kita menyaksikan kepada orang, Kristus hidup. Kristus yang pertama dilihat oleh banyak orang. Lalu apa yang menjadi poin penting dari bacaan kita pada pagi ini? Saya hanya membagikan dua hal. Pertama, menyatu dengan Kristus. Perhatikan di dalam ayat yang ke-14, saudara. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah. Kontras. Selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sengaja menulis kalimat sambungan ini. Saya garis bawahi. Salib Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita potong hanya pada kata salib saja. Salib itu bisa membawa kita kepada pengertian kehinaan. Salib itu bisa membawa kita pada pengertian bukan pada apa yang dilakukan oleh Kristus. Tetapi penderitaan. Yesus berkata di dalam pelayanannya, ia berkata kepada orang-orang yang ikut dia, pikulah salibmu. Di dalam ayat 14 itu masih ada sambungan oleh karena itu atau sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saudara, bermegah di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah bermegah di dalam kesatuan dengan Kristus. Hidup kita bukan lagi milik kita seorang. Hidup kita adalah milik Kristus. Melalui salib Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa manusia lama duniawi, kita bisa membaca di dalam pasal 5 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Manusia lama itu sudah disalibkan. Jadi ketika dikatakan di sini saya bermegah, aku bermegah pada salib Kristus, artinya kehidupan lama kita
sudah disalibkan. Kita masuk di dalam satu perbuatan ajaib dari Tuhan. Kita terikat di dalam satu misi agung Allah. Sehingga ketika Tuhan Yesus katakan sudah selesai. Itulah tandanya bahwa hidup lama kita sudah selesai ditanggung di atas kayu salib. Salib Tuhan kita Yesus Kristus memiliki dua sisi. Mematikan manusia lama dan menghidupkan. Menjadikan kita manusia baru. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Hidup untuk kebenaran. Amin. Itu dari Rasul Petrus. Kepada kita. Salib Kristus itu adalah titik temu keadilan dan kasih Allah. Saudara, salib bukan hanya bicara dua palang kayu. Yang kita bisa ukir. Yang kita bisa paku. Bukan bicara dua palang kayu. Yang bisa kita beli di toko buku Kristen. Dan kita bisa pesan di tukang kayu. Salib di dalam kekristenan adalah pokok pemberitaan Injil tentang kematian Yesus Kristus. Ada satu buku yang ditulis oleh John Stott, saudara bisa membaca buku itu. About the cross, tentang salib. Banyak yang menjadi simbol di dalam kekristenan. Ada burung merpati. Ada juga iktus ikan. Ada juga ayam. Yang mengingatkan supaya tidak ada orang yang menyangkal Yesus. Ada juga jangkar. Iktus itu banyak ditemukan di katakombe. Di gua-gua. Di mana banyak orang Kristen dipersekusi dan mereka lari. Mereka masuk di sana. Dan mereka membuat simbol-simbol yang meneguhkan iman mereka. Iktus. Yesus Kristus soteria. Huios Theos soteria. Yesus Kristus anak Allah juru selamat. Tetapi salib yang sampai sekarang di dalam kekristenan adalah pokok pemberitaan. Paulus bilang, aku memberitakan salib itu bagi orang dunia adalah kebodohan. Salib, saudara, titik temu keadilan dan kasih Allah. Di sanalah keadilan Allah dinyatakan. Manusia lama kita dimatikan. Di sanalah kasih Allah dicurahkan. Dan kita dibangkitkan menjadi manusia yang baru. Salib Kristus juga menjadi titik temu antara ketidakberdayaan kita manusia. Sekaligus titik temu kebesaran Tuhan. Saudara tidak bisa membenarkan diri sendiri. Saya tidak bisa membenarkan diri sendiri. Tak berdaya. Dosa membawa kita menuju maut. Tetapi kasih Allah yang nyata di dalam salib membawa kita kepada kehidupan. Salib kita bisa baca soal kehinaan. Soal penghukuman. Tetapi salib juga adalah hidup saudara dan saya. Jadi ketika Paulus mengatakan, aku bermegah di dalam salib Kristus. Kata bermegah ini saudara, Paulus banyak gunakan. Kurang lebih 35 kali Paulus gunakan kata itu. Entah dia menegur dengan keras atau dia memberikan nasihat supaya tetap
bermegah di dalam Kristus. Di sanalah hidup kita. Di salib itu kita bisa melihat kemuliaan Allah. Salib mengantar kita masuk dalam keadaan yang baru. Bukan dalam wajah lama, bukan dalam sunat, bukan dalam kebiasaan-kebiasaan lama yang kita bangga-banggakan, yang kita pikirkan ini yang memberikan nilai penuh bagi saya. Salib itulah yang mengantar kita masuk kepada ciptaan baru. Sudah di dalam ayat yang ke-15 dikatakan di sana, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Meaningless. Bersunat tidak bersunat tidak ada arti. Tapi Paulus bilang, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Ciptaan baru. Baru berarti. Bukan ciptaan baru. Baru loh, bukan. Ciptaan baru itu meaningful. Punya arti yang luar biasa. Karena di dalam salib itu kemudian kita dihisap masuk dan kita diberikan hidup yang baru, saudara. Tuhan tidak menambal bagian-bagian yang rusak pada kita karena manusia itu total rusak di mata Tuhan. Tuhan tidak menambal bagian-bagian ini yang harus ditambal supaya kelihatan cantik. Supaya kelihatan menawan. Supaya kelihatan sempurna. Ia membuang yang lama. Dan menciptakan kita menjadi baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Ciptaan baru loh saudara. Kita bukan ciptaan yang lama. Bukan ciptaan yang lama yang tetap berkanjang kepada hal-hal yang ada di luar sana. Tetapi ciptaan baru. Yang berpatokan. Sudah membaca di dalam bahasa Yunani. Kanon. Yang menjadi rule. Yang menjadi aturan bagi kita. Siapa yang berpatokan dalam kemegahan di dalam Kristus. Hidup dalam damai sejahtera dan hikmat Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kemegahan orang percaya bukan menunjukkan kami orang percaya sangat agung. Tampil, show off. Tetapi kemegahan orang percaya adalah kemegahan kami saksi Kristus. Lihatlah hidup kami. Jangan sampai tersesat di dalam gereja. Kalau di gereja saja bisa tersesat, apalagi di luar gereja. Saya terinspirasi dengan buku tadi kan, buku almarhum. Tersesat di dalam gereja. Bagaimana bisa? Saudara bisa saja. Kemegahan orang percaya. Akhir dari khotbah saya. Menekankan dua hal ini. Tidak di luar Kristus. Tetapi di dalam Kristus. Bahkan menyatu dengan Kristus. Kemegahan di dalam Kristus. Orang akan melihat Kristus di depan. Baru melihat kita. Bukan melihat kita. Baru melihat Kristus. Kalau melihat kita terlebih dahulu. Maka orang akan menjadi seperti Mahatma Gandhi. Yang tidak percaya karena melihat kelakuan orang Kristen. Membaca khotbah di bukit sangat mengagumkan. Tetapi ketika melihat kelakuan orang Kristen sangat memalukan. Tapi ketika kita berada di dalam Kristus, orang-orang di sekitar kita
melihat Allah yang bekerja. Kemegahan di dalam Kristus menunjukkan kita sama sekali berbeda. Kita adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru yang betul-betul berarti bukan hanya di pandangan Tuhan, tetapi kita mengisi hari-hari kita dengan cara yang baru. Buah roh yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22 dan seterusnya menjadi ciri khas orang percaya yang bermegah di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.